Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para saudaraku kaum muslimin muslimat, seiman seagama, yang mudah-mudahan nantiasa dalam rahmatnya Allah dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita rasakan bersama, kita resapi sejak dari pagi ketemu sore, sore ketemu malam, terus menerus ketemu sore lagi, siang lagi, malam lagi, siang lagi, malam lagi, terus berputar. Nikmat kita rasakan, tentunya nikmat Allah kita rasakan. Tugas kita adalah hanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak akan sanggup menghitung-hitung nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan kau hitung, silakan, tapi tak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kau hitung nikmat-nikmat Allah, kau tak sanggup menghitung-hitungnya. Nikmat mata bisa melihat, tak sanggup hitung nikmatnya. Nikmat hidung bisa menghirup, tak sanggup untuk kita menghitungnya. Nikmat mulut bisa makan, bisa minum, menggigit, tak sanggup untuk bisa menghitungnya. Nikmat badan sehat, nggak sanggup menghitungnya. Kaki bisa berjalan, nggak sanggup untuk kita menghitungnya. Punya tangan bisa megang ini, megang itu, cemak-cemek, tak sanggup untuk kita menghitung-hitungnya. Kita hanyalah manusia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia manakala beri kenikmatan mau bersyukur, dia adalah orang yang paling sombong di atas muka bumi ini. Orang sombong tidak mau bersyukur, seolah-olah kenikmatan hasilnya dia, kenikmatan jeripaya dia. Ingat itu, kenikmatan kita bersyukur kepada Allah, insya Allah kenikmatan makin bertambah. Dengan sombong kita seolah hasil dari payah kita sendiri. Karena itu, di antara manusia adalah dia mempunyai sifat sombong, angkuh, takabur. Padahal apa kata Allah? Wala tusair khodaka linnas wala tamsi tadi marroha innallaha yuhibbul mutain fakhur. Janganlah kau manusia memalingkan pipimu dari manusia karena sombong. Janganlah kau berjalan di atas muka bumi ini karena sombong. Kenapa? Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Apa kata hadisnya? Al-kibriyau libasi. Sombong itu adalah pakaianku, kata Allah. Pakaianku, lendaku, kata Allah. Jangan sombong manusia itu. Contoh umpama sombong pakaian Allah. Ini kita umpama pakai celana ukuran 30, dipakai yang 60 kelelep. Begitu pula kita pakai sombong, gak pantas lah. Sombong hanya milik Allah, jangan dipakai yang tiru-tiru. Sombong hanya milik Allah. Manusia punya sifat tawadu, rendah hati. Rendah hati boleh, rendah diri jangan. Ini harus tahu semuanya. Islam tidak mengajarkan kitabnya sombong, tapi punya sifat tawadu. Berapa banyak orang punya sombong, kalau hancurkan. Sombong itu adalah sifatnya iblis. Tawadu adalah sifatnya para nabi. Dengan teman jangan sombong, orang tua jangan sombong, kepada guru janganlah sombong, jangan sombong. Allah murka, benci kepada orang kaya sombong, tapi murka lagi udah miskin sombong. Ya Allah, miskin sombong.
Mohon maaf aja, orang kaya sombong mungkin pantas ada disombongin. Rumahnya mewah, gedung, mobilnya ada kali 20, motornya ada 5, kontrakannya bejibun di mana aja ada. Kalau orang miskin apa disombongin? Apa sombong ketempayan, bokol bekas, tungkul sombongin. Ya Allah. Tapi kita bukan berarti orang kaya sombong juga, jangan. Punya sifat tawadu, rendah hati. Enggaknya apa, orang kaya sombong disombongin orang kaya, orang miskin apa disombongin. Makanya adalah Allah murka. Orang kaya sombong, tapi benci lagi, murka lagi, miskin sombong. Ya Allah, jangan punya sifat sombong. Kita punya sifat tawadu. Contohnya, siapakah yang punya sifat tawadu begitu luar biasa, sifat tawadu rendah hatinya begitu sangat luar biasa? Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang sangat tawadu sekali, rendah hati. Salah satu kisah dahulu bagi Rasulullah diundang orang miskin yang punya hajatan nih, orang miskin rumah jauh, orang hitam baduy, diundang untuk apa? Untuk acara hajatan. Rasul bingung ini, datang nggak ya? Datang nggak ya? Datang kagak? Datang kagak? Datang kagak ya? Kagak datang kali ya? Datang nggak ya? Bingung Rasul. Akhirnya apa Rasul? Keputusan beliau akhirnya berkata, aku duduk di batas kota-kota Madinah. Di mana undang hajatmu, aku akan datang nih hajatmu. Itu baginda Rasulullah. Kita barangkali ini diundang jauh, orang miskin, debel lagi, banyak geledek, makanannya ya begitu dah pasangannya. Suruh godok, sepatu berjaket, ngapain gue datang? Oh gak ada, malas-malas saja. Tapi Rasulullah diundang, datang. Apa kata beliau? Beliau menyatakan, tawadda'u wajalisul masakin takun min kibarillah. Duduklah kalian bersama-sama orang miskin. Kita kadang-kadang nih duduk mau miskin, habis sholat duduk, acara rapat duduk orang miskin, sholat duduk sama-sama beradab-beradab. Ini kadang-kadang orang ada duduk mau miskin, gengsi aja, gengsi. Dekat kagak mau. Kenapa? Takut nak tulis kerek, tulis bokeh, miskin, kismin. Innalillahi. Enggak ngaruh. Orang kaya duduk dengan miskin, enggak ngaruh jadi miskin. Insya Allah akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal kibr, akan dikeluarkan daripada penyakit sombong, takabur. Itulah contoh benar Rasulullah, duduk orang miskin, bersama orang miskin, bergaul sama orang miskin, enggak bakal jatuh derajat. Jangan takut miskin, takut kere. Bergaul dengan sama orang miskin, insya Allah justru apa? Dia derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah enggak gengsi, enggak malu duduk bersama orang-orang miskin, enggak malu datang undangan orang miskin. Karena itu manusia bukan itu dari kaya miskinnya, derajat, pangkat jabatan, tapi apa? Nilai takwanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong kita jadi manusia, tapi bimbinglah, didiklah dari kita agar apa? Punya sifat tawadu, rendah hati pun rendah diri, jangan. Mudah-mudahan kita ini Allah jauhkan dari sombong yang merusak diri kita, dan mudah-mudahan diri kita tumbuh punya sifat tawadu, rendah hati. Inilah barangkali yang sampaikan. Jadi saya tahu singkat mengenai jauhlah sifat sombong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.